Berdaya, berjaya bersama Voice FM, number one Islamic Business Radio. Stay tuned on 103.7 Voice FM. Voice FM, number one Islamic Business Radio station. 103.7 Voice FM. Anda akan mendengarkan program Yuk Ngopi, ngobrol inspiratif, persembahan dari Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan dan School Cafe. Bismillahirrahmanirrahim, disiarkan dari Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan Jalan Syarifuddin nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Voice 103,7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Kembali menyapa di kesempatan siang hari ini, sahabat Voice. Setelah 2 pekan ya kita bertemu kembali di program siaran hari ini. Persembahan dari Voice FM berkolaborasi dengan SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Program siaran yang hadir setiap 2 pekan sekali, menemani ruang dengar Anda dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Program siaran Yuk Ngopi, ngobrol inspiratif. Dan sahabat Voice, saat ini senang sekali saya sudah kedatangan 2 orang teman saya. Kali ini giliran dari unit SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan yang akan menemani perbincangan kita siang hari ini. Kita sapa bersama, di studio kami telah hadir Ustazah Roro Habibah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Habis masak-masak ya tadi? Iya betul. Lomba ya kayaknya. Betul. Kirain saya tadi basar. Ternyata lomba ya. Lomba memasak nih Ustazah. Ya, Masya Allah. Nah ini kenapa kita undang beliau? Karena hari ini kita berbicara mengenai salah satu program pembelajaran yang ada di SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Kita angkat tema hari ini Cooking Class Smatik SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Beliau tidak sendiri, Ustazah Habibah ditemani coach dari Cooking Class ya di SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Kita sapa bersama di studio kami Lubida Muti Syafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu tuh ya kita panggilnya? Alhamdulillah. Iya, boleh kamu. Iya, sehat. Alhamdulillah baik. Ya, wah ini salah satu coach kita mengajar memasak di SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Nah, hari ini menjadi tema kita sahabat Voice mengenai cooking class ini. Menarik karena tidak semua sekolah punya kelas memasak. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan tidak semua kelas punya program memasak, apalagi kita bukan SMK ya. Betul. Kita SMA, tapi di sini murid-murid kita begitu rajinnya memasak. Bukan cuma rajin memasak, tapi juga ada keahlian menjual hasil olahan masakannya. Makanya kita nih kalau di SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, sahabat Voice, kita tuh rajin sekali ngadain bazar ya. Betul. Bazar dengan aneka ragam olahan, nanti dari jamur lah, Yes. nanti dari produk-produk apa gitu nih sahabat Voice. Kita langsung ke SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan dulu. Kita ke Ustazah Habibah. Cooking class ini masuk kurikulum uniknya atau ini eskul, Ustazah? Oke, jadi kalau untuk memasak sendiri tuh termasuk daripada ekskul ya Ustazah. Eskul ya. Yups, benar. Jadi di SMAIT teman-teman nih FYI nih, di sekolah kita nih punya ekskul yang sangat bervariasi. Jadi nggak hanya yang berkaitan dengan olahraga atau fisik gitu ya. Betul. Tetapi juga ada yang melatih skill memasak. Nah, di dalam ekskul memasak ini teman-teman bisa mempraktikkan gitu ya. Jadi kita nanti sistemnya setiap pekan itu benar-benar langsung mempraktikkan untuk membuat olahan masakan. Gitu sih Ustazah. Oke. Yes. Eskul ini dibuat tujuannya buat apa? Jadi kalau tujuannya sendiri sebenarnya awal mulanya
kami itu ada yang namanya diagnostik gitu ya. Kira-kira anak-anak ini punya minat kemana gitu. Oke. Nah, salah satunya yang paling banyak diminati itu adalah berkaitan dengan memasak. Yaps, jadi akhirnya meluncurkanlah ekskul memasak ini. Oke. Sebenarnya bisa dibilang ekskul baru gitu ya. Kalau untuk di SMA itu sendiri, dulu infonya itu pernah ada, tetapi vakum Ya. karena jumlah siswa yang saat itu masih sedikit, terbilang sedikit ya Kak ya. Jadi mungkin kurang bisa optimal gitu. Nah, akhirnya di waktu yang saat ini alhamdulillah bisa aktif kembali Oke. gitu. Jadi setelah ada bisa dibilang kayak pooling gitu ya. Betul. Apakah ekskul memasak ini termasuk yang favorit atau bukan? Ternyata animonya besar dari Iya. kita. Karena ini sih Ustazah, ternyata dari beberapa ekskul yang ada di sekolah kita, yang paling banyak minat ini memasak. Justru masak ya. Betul, jadi banyak banget ya Kak, anak-anak binaan Kak Mut ini Ustazah, Masya Allah rame banget. Jadi di memasak itu kita punya banyak sekali kelompok-kelompok, dan ini nggak hanya diminati oleh perempuan, tetapi juga siswa atau laki-laki. Iya. Gitu sih, jadi kayak wah sebenarnya seinterest itu ya mereka dengan masak ini gitu. Oke, jadi itu kenapa kita meng-hire coach khusus ya. Yes, Iya, dari luar untuk memandu, mengajari kita, anak-anak kita keterampilan memasak. Wah, kita ke coachnya. Oke. Saya manggil coach apa kakak deh? Harusnya ini coach ya. Kakak deh. Ya. Oke, baik. Kamu udah berapa lama ngajar masak? Kalau ngajar masak sendiri, sebenarnya yang dibilang di awal ada cooking class itu di angkatan 1, saya udah ngajar itu. Cuma Oke. di angkatan 1 itu cuma ada nggak sampai 4 atau 5 anak aja Oke. saat itu. Nah, sempat vakum, baru di semester lalu dihubungin kembali. Ada ada dibuka nih kelas masak. Anak-anaknya ada yang banyak yang mau, jadi oke. Lanjut ya. Lanjut, Berarti sekitar kalau dari awal SMA berdiri 4 tahunan ya? Iya betul. Lebih lah ya. Di angkatan awal ya Kak ya. Angkatan awal itu juga mereka kayaknya akhir-akhir, mungkin kelas 12 akhir atau kelas 11 Iya, akhir. iya. Oke. Nih, menarik ya kelas memasak ini. Apalagi animonya cukup besar, Kak. Berapa sudah Kak murid-muridnya yang mengambil ekskul ini? Yang semester sekarang nih. ini 40. Wow. 40-an kalau nggak salah. 40-an ya, Iya. 40 anak, dan itu 1 pekan sekali. Iya Ya, betul. Hari Kamis. Setiap hari Kamis. Oke, setiap hari Kamis, dan diajarkannya di luar jam pelajaran ya, maksudnya sore gitu. Iya, Iya. di jam ekskul. Jam ekskul. Oke, menarik nih untuk ekskul memasak gitu, karena nggak semua sekolah punya ekskul memasak, apalagi ini SMA ya, gitu. Sebenarnya apa yang diajarkan Kak untuk anak-anak nih, selain mereka tuh hobi gitu kan? Sebenarnya kalau dari awal saya bilang ke anak-anak itu, karena mereka ini di SMA dan ujungnya mereka kan jadi mahasiswa. Betul. Mereka akan ngekos di luar kota mungkin. Jadi persiapan gitu ya? Sebenarnya lebih ke survival skill. Mereka pakai kompor, mereka pakai gimana, maksudnya nggak cuma goreng-goreng atau ngerebus-ngerebus. Resep-resep yang simpel sebenarnya yang akan bisa mereka pakai nanti kalau mereka Oh ngekos iya, gitu. keren juga ya. Kita kan Iya. kadang anak kos bisanya cuma mie instan gitu. Kalau kita bisa punya banyak menu kan kayaknya lebih ini ya, gitu, lebih sehat gitu. Iya. Dan memasak tidak harus mahal ya. Betul. Gitu. Untuk ukuran anak-anak SMA kita nih, biasanya nih kalau praktikum, dana yang dibutuhkan, maksudnya satu kelompok kan kita bikin apa gitu ya, cocoknya gitu supaya nggak over budget gitu untuk mereka yang pas di kantong, karena kan nanti katanya jadi mahasiswa. Iya. Gitu. Biasanya yang diajarkan nih Sebenarnya kalau misalnya price budget mungkin 20.000 dapat. 20.000 dapat Iya, ya. kayak Wow. kan sebenarnya kayak tempe, tahu, susu juga. Kalau pakai susu tuh nggak yang langsung 1 liter gitu kan, cuma Iya. berapa mili doang. Gitu. Oke, Kak, kita ke menarik. Saya mau tanya mengenai silabus pembelajarannya nih untuk SMA gitu kan. Nah, biasanya nih apa yang ditekankan untuk anak-anak SMA? Makanan-makanan seperti apakah yang diajarkan? Sebenarnya kalau saya lebih nggak memilih makanan sehat atau makanan gimana, yang penting anak-anak kayak enjoy untuk enjoy, ya. mengerjakan. Jadi biasanya di hari kan ekskul di hari Kamis, di hari Selasa saya drop resep di grup
WhatsApp. Jadi barang apa aja yang dibutuhkan, Oke. alat apa aja yang dibutuhkan, sama resep lengkapnya. Biasa kalau misalnya ada contoh video dari internet, misalnya saya masukkan juga ke situ. Tapi kalau misalnya anak-anak pingin resep yang lebih rumit, dia di hari itu dia misalnya kita lagi bikin macaroni skotel, tapi anak-anak lagi pengen bikin mochi, boleh nggak? Oh. Kan lebih rumit itu. Iya. Ya saya bolehkan aja, karena kreativitas mereka juga, mereka yang senang juga, mereka yang makan-makan juga gitu. Oke, ini berarti kalau 1 pekan sekali Ustazah Habibah Yes. dikumpulin ya dari kelas bawah sampai kelas atas. Iya, jadi diaturnya memang secara keseluruhan sih Ustazah. Oke. Jadi kalau untuk di SMA di hari Kamis memang dikhususkan untuk ekskul. Anak-anak waktu selesai KBM-nya lebih awal dibanding hari biasanya. Nah, jadi mereka setelah dikumpulkan gitu ya, langsung menyesuaikan dengan ekskul yang diambil. Oh gitu. Jadi Iya. serempak gitu ya, Betul. nggak per level gitu ya. Nggak, langsung. Gitu. Nah, ini pembagiannya gimana, Ustazah? Apakah dari coachnya, dari Kamuti, atau dari Pak Ustazah Habibah yang mengkoordinir Oh gitu. anak-anak? Kan Kalau banyak nih 40. kelompok itu ya? Iya. Kalau untuk kelompok kemarin dari Kak Muti ya? Iya. Iya. Kalau kelompok, karena ini sistemnya saya pengen mereka have fun, jadi mereka saya bagi, misalnya satu kelompok isi 6 orang, terserah kalian mau baginya gimana, nanti dicatat namanya Ya. kayak gitu. Berarti ada kemungkinan beda level ya, satu kelompok, atau biasanya Justru iya, beda level. cari temennya yang sendiri yang satu level gitu. Iya, jadi yang sekarang ada itu kelas 10 2 kelompok, kelas 11 ada 3 kelompok. Yang putrinya, nah yang putra ini lucunya saya, jadi mereka tuh gabung bareng-bareng kelas 10 sama kelas 11. Padahal sudah punya diplotin masing-masing. Iya. Nggak mau terus dong. Jadi yang atas bisa ke bawah bisa ke atas. Yang sama gitu ya. Cuman kalau di Putra emang banyak hal yang kocak ya Kak ya. Banyak banget Ustazah yang kayak out of the box yang mereka. Oh ya udah, tapi tetap jalan aja gitu ya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lihat keseruan ya, Yes. terutama yang out of the box-nya. Pelajar Putra suka masak ya ternyata, dan cukup ya memang sih nggak kayak stigma dulu ya, kalau yang masak tuh biasanya perempuan, Ya, identik cewek identik aja. gitu. Tapi sekarang kan anak-anak laki-laki juga banyak yang suka memasak. Betul. Karena ini memang bukan cuma keterampilan sahabat Voice, tapi ini juga bisa dibilang bekal yang bisa dijadikan profesi di masa yang akan datang. Yes. Iya, dan ini lumayan income-nya kalau kita menekuni profesi ini benar-benar ya. Apalagi selaras sama tagline kita kan Ustazah. Iya, benar. The Excellent Quranic Leader and Entrepreneur. Ya. Siapa Betul. tahu kita bukan cuma punya restonya, tapi kita jadi kokinya juga. Masya Allah. Sahabat Voice, nanti kita bahas lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi mengenai iSchool cooking class ini di Smatik. Tapi kita jeda dulu, kasih kesempatan commercial break yang akan kita putarkan. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap bersama kami di Yungopi di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Assalamualaikum nak, gimana kabarnya hari ini di sekolah? Waalaikumsalam ayah. Alhamdulillah hari ini seru. Ya, tadi aku lihat banyak poster pendaftaran SMP di Mading. Teman-teman juga ramai cerita mau lanjut kemana. Aku jadi kepikiran ya. Emang adek udah ada pilihan belum? Sudah sih ya, cuman belum yakin. Pas banget, ayah sudah ada pilihan untuk adek. Adek pasti suka. Oh iya, apa ya? Sini, kita buka website sekolahnya yuk. Oke. SMPIT Istiqomah YPAIT Balikpapan berkomitmen membina generasi Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan. Fasilitasnya meliputi ruang kelas nyaman ber-AC, laboratorium sains dan komputer, perpustakaan modern, lapangan olahraga, masjid Istiqomah fil Hijrah, serta akses internet belajar yang terkontrol.
guru-guru profesional mendampingi siswa melalui program tahfiz, pendampingan akhlak harian, dan pembelajaran berbasis proyek yang menumbuhkan keterampilan abad 21. Dengan kurikulum terpadu, SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan menumbuhkan kecintaan pada ilmu dan membentuk karakter kepemimpinan. Siswa dibimbing dalam keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan jiwa sosial melalui kegiatan outing class, proyek sains, kepedulian sosial, dan pembiasaan ibadah. Berarti bisa tetap dekat dengan Al-Quran sekaligus belajar sains ya? Iya nak, kegiatannya juga banyak. Ada robotik, pramuka, olahraga, literasi, bahasa, lomba-lomba, sampai kegiatan sosial. Lingkungannya nyaman. Dan yang paling penting, teman-temannya itu loh saling menyemangati. Wah, itu yang aku cari. Ya, aku setuju sekolah di sana. Alhamdulillah. Kebetulan pendaftaran sedang dibuka. Pekan ini kita urus ya sambil jalan-jalan ke sana. Segera daftarkan putra-putri ayah bunda ke SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Informasi selengkapnya di istiqomahYPAITB.sch.id atau hubungi di nomor 0812 9878 1997. SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pak Cahyo? Oh, Pak Dedi ya? Iya, siang ini kita ketemu gimana? Saya mau ngajak Pak Dedi ke rumah makan Kairo. Apa? Ke Kairo? Hah? Pak Cahyo. Ya. Saya baru datang dari Jakarta dan sekarang saya masih di bandara ini. Kalau saya harus ke Kairo lagi, saya harus ngubah seluruh jadwal saya hari ini. Kenapa Pak Cahyo nggak bilang dari kemarin? Maaf Pak Dedi, saya ngajak Pak Dedi ke rumah makan Kairo, bukan di Kairo. Hah? Rumah makan Kairo? Iya. Wah, saya jadi ngerasa bersalah ini. Oke, kalau gitu makan siang bareng ya kita ya. Kalau itu sih pasti Pak Dedi. Oh iya, Pak Dedi. Ya? Pak Dedi sudah pernah minum teh poci Kairo belum? Belum. Kalau pisang goreng Kairo? Belum, pokoknya semua yang di Kairo saya belum. Sudah saatnya Anda menikmati menu makanan yang berbeda di rumah makan Kairo di Ruko Sentra Eropa 2 Balikpapan Baru, Blok AB 9 nomor 26. Telepon 0812 5028 0006, 0812 5028 0006. Halo Pak Cahyo, hari Sabtu sampai Minggu saya masih di Balikpapan ini. Kemarin saya lihat di daftar menu Kairo, untuk hari Sabtu dan Minggu ada menu spesial. Gulai kikil, kacang hijau, dan gulai kepala kambing. Nah, betul. Jadi Pak Dedi minta diantri ke Kairo ini. Hah? Rumah makan Kairo, Pak. Ayo, kita ke rumah makan Kairo. Pak, ini saya naikin lagi ya, biar cepat selesai. Dari tadi belum pas posisi. Pelan dulu. Kamu lihat kabel listrik di atas belum? Masih agak jauh kok, Pak. Aman ini. Jangan kira jauh itu aman. Itu sudah dekat. Biasanya juga segini nggak apa-apa, Pak. Biasanya bukan berarti aman. Kamu tahu nggak, kalau terlalu dekat jaringan listrik bisa terjadi apa? Ya, paling kesetrum ya, Pak. Bukan cuma itu. Bisa loncatan listrik. Tanpa nyentuh pun bisa kena. Serius, Nak? Nggak nyentuh juga bisa? Iya, tegangan tinggi itu bisa lompat. Makanya, jarak aman itu wajib. Berarti ini udah bahaya ya, Pak? Kalau kamu teruskan, resikonya besar. Bisa kena sengatan listrik tegangan tinggi 150 kV, alat rusak, bahkan nyawa. Baik, Pak. Saya turunin dulu. Pak, sebenarnya jarak amannya berapa sih, Pak? Dengar baik-baik. Minimal 10 meter secara horizontal dan 6 meter vertikal dari jaringan listrik. 10 meter horizontal, 6 meter vertikal. Iya, itu bukan perkiraan, itu aturan keselamatan. Pantesan tadi Bapak langsung ingetin. Kalau kita lengah sedikit, akibatnya bisa fatal. Saya nggak mau ada yang kenapa-napa di tim ini. Siap, Pak. Lebih baik kita jaga jarak. Betul, kerja boleh cepat, tapi keselamatan harus utama. Biar semua bisa pulang dengan selamat.
Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Balikpapan. 103.77 Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number one Islamic Business Radio. Kembali lagi sahabat Voice di program siaran Yuk Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama dengan SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Ada Kak Muti dan Ustazah Habibah. Ya, seru banget kalau kita bicara soal memasak nih. Nah, apalagi tadi katanya ada tantangan sendiri, keseruan tersendiri, baik dari murid perempuan, apalagi murid laki-laki. Iya. Kita katanya tanya ke Ustazah Habibah. Kalau untuk keseruannya gimana Ustazah? Apa bedanya nih? 40 anak loh ini, 40 anak dihandle sendiri, Kak Muti nggak mumet kah? Terus apalagi ini kan ekskulnya yang nggak diem ya. Iya. Ekskulnya itu bergerak gitu kesana kemari. Terus ada alat tajamnya juga. Ada panas dari api gitu, terus air yang kita butuhkan gitu. Nah ini kita ke mana nih, ke Ustazah Habibah dulu deh. Berapa anak putra, berapa anak putri, dan tantangannya biasanya bedanya apa? Oke, kalau untuk jumlah siswi yang ikut ekskul memasak itu kurang lebih di kisaran 40-an anak. Kalau untuk yang putra itu di 10 anak. Jadi untuk kelas 10 dan 11 ya kalau untuk yang siswa. Nah kalau untuk tantangannya sendiri ya Ustazah, karena si putra dan putri ini memiliki tipikal yang jauh berbeda gitu ya. Jadi kita juga punya bondingnya beda. Karakternya mereka tuh beda banget. Kalau putri mungkin kita mantau dari jauh keker-keker aja itu masih bisa dipastikan aman insya Allah gitu ya. Masih bisa ekspektasi. Pasti iya. Jadi antara instruksi dengan yang dilakukan itu masih sesuai gitu. Nah tapi kalau di anak cowok, nah ini kita harus ekstra nih ya Kak ya. Jadi pernah sih ada salah satu momen yang menurut saya tuh ya bisa dibilang lucu ya Ustazah ya. Jadi anak-anak ini waktu itu saya ingat mereka diimbau Kak Muti untuk ngebawa bahan dasar itu tahu. Karena mau masak apa ya waktu itu Kak, tahu apa gitu aku Tahu lupa. balik kayaknya deh. Iya deh pokoknya gitu lah sejenis tahu. Nah ternyata pas kita mengecek kelengkapan barang anak-anak ya kan Ustazah, saya ngelihat di bubuhan cowok nih mereka nggak bawa tahu. Padahal bahan utamanya tahu. Mereka bawa yang lainnya malah kayak minyak ya. Alat masaknya itu bawa, tapi tahunya Ustazah saya nggak bawa tahu. Nggak paham ya maksudnya mereka kan emang ya kan ada aja Ustazah gebrakan dia kayak. Tapi tetap bisa jalan Ustazah karena dia ya dapat operan dari kelompok-kelompok lain. Tapi kalau putri kan biasanya prepare-nya lebih banyak. Iya. Misalnya dari kelompok ini saya ambil. Kita modus kayaknya ya. Tapi tetap jalan loh Ustazah. Kita dengan pede juga. Kalau anak cowok kan nggak apa-apa, yang penting kita punya semangat ya kan. Nah kalau cewek kan nggak bisa ya, benar-benar harus komplit gitu kan dengan segala keestetikannya. Mereka merhatikan dari semua aspek gitu. Kalau cowok nggak ada, yang penting jalan dan Bisa dimakan sendiri gitu ya. itu sudah Serunya. mungkin salah satu tantangan ngadepin, cuman itu seru ya Ustazah. Karena kan bener-bener yang di luar dari ekspektasi kita loh. Dan masak-masaknya mereka juga kalau misalnya cewek kayak di koordinir itu bener-bener ya udah ngalir gitu kan. Sedangkan cowok itu wah kalau nggak dipantengin ya itu tadi Kalau dia nggak dipanggilin, Iya. nggak datang. Tapi ada, kita punya dulu satu murid sekarang udah alumni. Jadi Ustazah dia tuh punya kedisiplinan yang masya Allah banget. Jadi dia punya semangat memasak yang luar biasa banget. Sampai pernah di momen teman-temannya nggak ada yang turun buat ekskul, dia sendirian turun. Dia turun sendiri ya Kak. Iya. Sampai kayak kita ya Allah dia proaktif banget sih Ustazah. Benar-benar kita sangat menghargai itu effort kamu luar biasa ya. Di saat walaupun teman-teman yang nggak ada dia tetap hadir. Gitu sih, jadi masya Allah. Cowok itu Ustazah. Memang itu dijadikan tempat buat refreshingnya dia kan? Iya, ya? sepertinya ya Ustazah, masya Allah. Personalnya memang udah disiplin, Betul. jadi mudah sih sebenarnya kita. Oke, satu kelompok berapa orang sih kamu? Satu. Kalau untuk yang putri itu bisa dari 5 sampai 7 orang satu kelompok. Banyaknya. Iya. Jadi satu resep dikeroyokin atau satu kelompok tuh ada beberapa menu gitu. Satu resep. Jadi biasanya kalau misalnya satu resep
kan biasa saya ngambil dari internet nih resep yang lagi in apa sekarang. Biasanya kan garam jumlahnya kecil, nanti saya kalikan berapa sesuai dengan anak-anaknya begitu. Oh gitu, jadi 7 sampai 8 gitu ya. Jadi jadinya banyak 5 sampai 7. Jadi jadinya banyak menunya ya. Satu menu jadinya banyak gitu. Iya, jadi banyak. Oke, jadi banyak. Terus mereka gimana? Pembagian tugas kah atau masing-masing bergiliran dapat tugas yang sama? Bagi-bagi, biasanya ada yang motong bawang, kamu motong bawang, kamu prepare yang bahan utamanya, nanti kamu yang goreng-goreng kayak gitu. Oke, seru juga ya. Jadi kayak masak bareng gitu ya. Kayak rewangan. Versi anak-anak SMA lagi. Versi anak-anak SMA gitu. Oke, tadi saya mau tanya keseruannya sudah, terus itu anak-anak juga udah dikasih tahu nih keseruannya buat masak berkelompok gitu. Ada ini enggak sih kayak menu khusus yang diberikan di waktu-waktu khusus gitu, karena kan kita bagaimanapun kita banyak event, kita baru saja melewati event Idul Adha daging gitu. Terus misalkan ini contoh saja, terus menu-menu khusus misalkan kalau kita ulang tahun Republik Indonesia, HUT RI, biasanya kan kita ada yang tumpengan lah, yang apa gitu. Nah, ada nggak sih kayak gitu? Kalau kemarin yang saya bikin khusus itu karena menuju Ramadan ya sudah. Jadi saya bebaskan mereka, misalnya saya wajibkan bahan utamanya mangga, terserah nih mau bikin menu takjil apa pakai mangga. Oh gitu. Jadi berapa minggu sebelum Ramadan gitu, ada 2 kali atau 3 kali. Oke. Dan juga kan di SMA di SMP juga ya yang puasa. Kamis ada wajib puasa. Puasa kan pas di hari Kamis tuh. Jadi kalau masak kan gak enak tuh anak-anaknya puasa. Jadi biasanya kalau pas kena jadwal puasa, tugasnya saya suruh bikin resep, mereka nulis resep. Gitu. Kadang resep itu juga bisa minggu depannya mereka buat. Oke, jadi yang mau kita buat minggu depan kita bikin resepnya hari ini gitu ya. Pasti berkelompok ya. Oke, gitu. Nah, itu serunya di situ. Nah, setelah jadi tuh makanannya, masakannya gitu. Diapakan? Atau ada saya sering lihat bazar kan Ustazah di sekolah kita itu sering ada bazar. Sayangnya nih ya sahabat Voice, kalau saya itu siaran pagi kan, jadi bazarnya sekolahan itu pasti bertepatan dengan saya siaran. Gak mungkin saya berlari hanya untuk membeli sesuatu ke depan gitu ya. Gitu. Nah, itu apakah ada hubungannya bazar kita dengan school cooking class ini? Kalau untuk saat ini masih belum sih Ustazah. Jadi benar-benar apa yang mereka masak ya dibawa untuk pulang atau dikonsumsi di saat itu juga. Tapi kalau misal kita mau kilas balik dari masakan-masakan yang udah pernah mereka buat semua, itu sebenarnya friendly banget untuk buka puasa. Jadi kayak masakan-masakannya mereka itu misal nih kayak es buah, sebuah gitu ya. Iya, bener-bener gitu sih Ustazah. Jadi friendly banget karena memang momennya kan di hari Kamis. Dan sekalipun anak-anak itu nggak kena program wajib puasa serempak di sekolah, banyak dari mereka yang juga mengambil puasa itu Ustazah. Jadi Masya Allah sih bermanfaatnya di situ. Jadi mungkin dari diri sendiri dulu minimal udah ngerti ya, semoga nanti bisa menjadi pengembangan diri lagi untuk mereka semua. Jadi ini bisa ditarik kesimpulan masaknya mereka itu dimakan sendiri ya. Dimakan sendiri, dikonsumsi kayak gitu. Nah, dari ekskul cooking class ini Kamuti, apa harapannya buat anak-anak setelah nanti mempelajari banyak resep, terus itu juga mempraktekkan resep-resep yang diberikan gitu. Sebenarnya dari awal yang tujuan utama survival skill tadi sebenarnya. Mereka nanti kuliah begini karena udah pernah merasakan juga jadi anak kosan kan. Dengan terbatasnya misalnya nggak ada kulkas di kosan, cuma ada kompor atau biasanya gitu. penyimpanan kan. Jadi jadi gimana anak-anak tuh mungkin bisa ngepres budget biar nggak belanja makanan terus di luar. Habis itu mungkin nanti berkembang, mungkin mereka nanti mau buka bisnis di kuliner. Itu sih lebih.
harapannya ke situ ya gitu. Terus selama anak-anak belajar alat-alat masak apa segala macam itu dari alat dan bahan dari mereka sendiri yang bawa ya. Memang jadi dibawa. biasa saya list alat apa, bahan apa aja. Oke, gitu. Masaknya di mana sih? Kita masaknya di ini Ustazah, Taman Alquds. Taman Alquds. Iya, di outdoor. Betul. Jadi benar refreshing banget ya Kak. Vibes kita tuh kayak udah ini seru-seru aja Masak gitu. di alam ya jadi. Iya. Kadang Putra malah mereka lesehan jadi kayak camping. Kalau yang Putri masih di pinggir-pinggir, masih sambil berdiri. Iya. Jadi betul-betul kayak mereka camping aja pakai kompor portable gitu. Kalau yang Putra menyatu dengan alam banget sih. Iya. Ya, ini ya serunya Sahabat Voice kalau sekolah di SMA IT Istiqomah YPA IT Balikpapan, kita ada taman, terus kita juga punya banyak lahan di belakang sekolah kita yang masih luas, bisa digunakan untuk banyak kegiatan. Salah satunya ekskul memasak. Jadi kalau mau masak itu jangan berpikir kita punya dapur gitu. Ada dapur, tapi kan nggak cukup ya. Dapur kita nggak cukup gitu. Jadi anak-anak ini ekskulnya di luar, termasuk ekskul memasak, seru di situ. Kadang sampingan sama Sampingan ekskul apa? sama physical education. Iya lagi gitu ya. Mereka lagi masak. Jadi mereka sambil ngeliatin kita masak, anak-anak masak juga sambil ngeliat mereka olahraga. Jadi sambil masak peregangan ya Kak. Iya betul. Serunya ya. Oke, menu-menu yang disajikan biasanya apa Kak? Macam-macam. Kadang tuh misalnya sebelum ekskul atau enggak pas di hari ekskulnya saya nanya, minggu depan mau masak apa anak-anak. Terus habis itu kadang ada yang ayo Kak seblak, ada waktu itu, tapi ada yang nggak suka seblak misalnya kan. Kak omelet aja kayak gitu. Kadang ada macam-macam sih. Kadang kalau misalnya ya kayak tadi yang sebelumnya ada yang mau bikin mochi karena resepnya ribet, jadi saya bolehkan di satu kelompok itu aja karena yang lain belum tentu bisa bawa mixer atau apa kan. Iya. Ya, gitu. Mochi pakai mixer ya? Iya, jadi si tepung ketannya itu di mixer biar Oke. Kayaknya sih pernah praktek gagal deh. Harus berarti join juga nanti. Iya. Jadi apa? Main-main ke Jadi kayak yang banget gitu kan harusnya kenyal gitu. Iya. Kan, gitu. Gak lengket banget gitu ya. Gitu. Ini serunya. Ya, berarti walaupun kita juga punya bazar ya Ustazah, tapi nggak jadi satu dengan ekskul ya gitu. Terpisah. Oke. Nih serunya cooking class. Nah ini kan di akhir pembelajaran ya, pastinya kan ada penilaian dong. Nah ini penilaiannya gimana kalau ekskul cooking class ini? Kalau saya full dari absen sih sebenarnya. Karena dari awal saya bilang masakan itu soal rasa itu depends ke orang-orang masing-masing, ini enak ini enggak. Relatif lah ya. Betul, relatif. Tapi kalaupun mereka gagal, kan mereka udah masak. Jadi saya menghargai mereka datang untuk masak. Jadi itu ya. Jadi full dari absen. Oke, gitu. soal dari situ ya penilaiannya. Oke. Dan kalau ngelihat animonya tahun depan ada lagi? Bismillah insyaallah sih Ustazah. Ada ya. Kalau lihat dari minatnya anak-anak gitu, insyaallah bakal lanjut Kak ya. Amin. Bakal lanjut dan tambah seru dong nih karena SMA kita muridnya tambah banyak nih. Benar. Membagi keseruan ekskul pada saat dijalankan ya Ustaz, apa Kamuti 5 sampai 7 anak. Kalau tadi kan ada hal-hal yang agak-agak aneh nih yang lucu gitu dari anak-anak Putra. Kalau Kamuti selama mengajar ada keseruan apa nih? Iya, kalau misalnya untuk Putri normal ya, karena kalau mereka tuh udah dikasih resep, udah mereka langsung jalan sendiri aja. Nggak ini kah? Nggak, maksudnya biasa kan anak Putri ini agak-agak malah justru malah, atau mungkin yang kelas 10 kadang misalnya Kak ini gorengnya sampai warnanya gimana, cuma paling nanya kayak gitu aja. Atau enggak saya ngasih tahu konsistensi kekentalan dari adonan tuh gimana biar jadi lebih ke situ sih. Kalau Putri mereka ininya resnya udah bisa, cuma kalau Putra itu emang benar-benar harus diliatin banget. Kadang mereka tuh misalnya yang paling lucu tuh kemarin ada bikin crepes. Crepes itu harus pakai teflon anti lengket kan? Mereka nggak buat teflon. Saya bingung jadi gimana ya. Mereka pinjam wajan di kantin, punya bude di kantin.
wajan tuh kan lengket ya Ustazah, dan bentuknya kan cengkung. Iya, mereka nggak bisa, akhirnya mereka dibalik, jadi pakai belakangnya wajan yang bagian hitam-hitam itu. Bottomnya itu ya? Iya, jadi mereka nyetak adonannya di situ. Terus saya nanya, emang enak itu? Enak Kak, tapi ada rasa karbon-karbonnya dikit. Makanya kalau cowok emangnya Kak ya. Ya Allah. Jadi sebenarnya mereka tuh ngajarin kita juga sih, kalau saya ngeliat dari sini, dari cerita ini, bagaimana tetap bisa masak dengan alat seadanya ya. Betul. Dengan alat seadanya, termasuk nggak punya bahan. Ya agak-agak malu dikit lah minta-minta, tapi dapat itu Seni ya. bertahan hidup ya. Seni bertahan hidup. Seru ya sahabat Voice mengenai cooking class ini. Masih ada satu segmen lagi, sudah nggak kerasa kita di 14.46 ini. 15 menit akhir kita, dan kita harus jeda dulu sahabat Voice. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di siang hari ini di segmen terakhir di Yuk Ngopi, Ngobrol Inspiratif. You are listening Voice Radio. #1 Islamic Business Radio. Have a good day. Mbak, anakmu si Hafiz udah mau 3,5 tahun ya? Udah mulai dipikirin mau dimasukin kemana? Iya nih Bu, malah bingung. Umurnya masih kecil, tapi pengen dari sekarang udah dikenalkan sama ngaji, sama nilai-nilai agama, bukan cuma main-main aja. Nah iya bener Mbak, masa emas anak kan ya umur segini. Sayang banget kalau terlewat. Itu dia yang aku pikirin, mau yang bisa stimulasi tumbuh kembangnya, tapi juga ada pendidikan Islamnya sejak dini. Ada nggak ya yang kayak gitu? Ada dong Mbak, KBIT Jabalus Suada di BDI Balikpapan. Anak tuh si Naira seneng banget sekolah di sana. Oh iya? Gimana programnya? Anak-anak diajarin ngaji pakai metode Al-Qiraatul Lil Atfal, tauhid, doa sehari-hari, hadis, sampai kisah para nabi. Tapi juga tetap ada stimulasi huruf, angka, dan gerak fisik motoriknya sesuai tumbuh kembang anak usia dini, Mbak. Masya Allah, itu yang aku cari-cari. Gimana cara daftarnya? Ayah bunda di Balikpapan, inilah saatnya memberikan fondasi terbaik untuk buah hati tercinta sejak usia dini. KBIT Jabalus Suada kini membuka sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan pembina Ustadz Abu Faruk Muhammad Anis Korli MPD. Pendaftaran dibuka untuk putra-putri usia 3,5 hingga 6 tahun. Belajar setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang. Syarat pendaftaran membawa fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan foto 3x4. Segera hubungi kami di 0811 59 20 555 atau kunjungi langsung di Jalan MT Haryono, Perumahan Bukit Damai Indah, RT 28, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Masya Allah, lengkap banget ya Bu. Langsung deh aku daftarin Hafiz. Ayo Mbak, jangan sampai kehabisan tempat. Ini masa emas anak kita, jangan terlewat. Apa sih arti basket buat kamu? Biar imun kita lebih baik, supaya sehat. Badan tuh tetap fit, biar kita sehat terus, lebih maju, lebih baik, tambah lebih seru. Bagus kalau biasa olahraga, tubuh kita siap untuk kedepannya juga. Jangan malas di rumah, jangan rebahan terus, ayo olahraga biar sehat. Jadi juara dan kembangkan kemampuan kamu di Cordoba Indoor Basketball. Dapatkan pengalaman bermain basket yang nyaman dan menyenangkan bersama teman-teman kamu di Cordoba Indoor Basketball. Lapangan basket yang bersih, nyaman, berkualitas, dan terawat dengan baik, dengan fasilitas tribun penonton yang memadai. Cordoba Indoor Basketball dibuka untuk umum, mulai dari siswa, mahasiswa, perusahaan, bahkan untuk keluarga, untuk sekedar bermain game santai, latihan tim,
atau untuk kompetisi amatir hingga profesional. Tentunya dengan tarif lapangan yang terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berada di lokasi yang strategis dan mudah diakses dengan fasilitas parkir dan halaman yang luas, serta berada di lingkungan yang nyaman dan asri di Kompleks Taman Pendidikan dan Kebajikan Sekolah Islam Terpadu SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Syarifudin nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Cordoba Indoor Basketball. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang juga di 0822 5422 6804 atau follow juga Instagram kami di @cordobaindoorbasketball untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan lapangan. Datang dan rasakan experience seru di Cordoba Indoor Basketball. Cordoba Indoor Basketball, the place where kings and queens rising up their crown. Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number 1 Islamic Business Radio. 103,7 Voice FM number 1 Islamic Edu Business Radio. Masih bersama saya Melani, sahabat Voice, di program siaran Yuk Ngopi Ngobrol Inspiratif, dan ditemani masih dengan Ustazah Habibah dan Kak Muti. Ya, kalau kita tanya-tanya mengenai memasak, yang namanya keterampilan itu kan ada dua ya. Memang kita bawaan yang memang bakat, atau kita nggak bakat tapi kita tertarik untuk menekuninya. Nah, kalau kita tanya-tanya Kak Muti nih, Kak Muti ada yang di mana nih? Kayaknya kalau mau narsis sedikit kayaknya bakat ya. Bakat apa gitu. Karena dari SMP udah suka nyoba-nyoba masak-masak sedikit-sedikit. Ya. Dan diasah ya. Kamu tuh backgroundnya memang masak? Iya, dari memang masak, maksudnya memang jurusan masak. Iya, Tata Boga di Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, jadi memang ini bakat yang diasah dengan keterampilan akademik juga ya? Iya. Gitu, wah seru. Emang serunya di mana sih Kak masak? Kan ada orang apa ya? Ini kan keterampilan untuk semua ya. Kalau dulu mungkin perempuan aja, tapi kalau memasak ini kan sekarang bukan cuma perempuan, laki-laki juga suka masak gitu. Kalau dari kamu tuh sendiri? Kalau saya sendiri kadang tuh kalau untuk sekarang apalagi zaman-zaman sosial media, semua orang share-share resep-resep yang lagi ngetren. Itu enak kalau misalnya punya skill atau memang suka masak, gampang untuk nyoba-nyoba. Oh gitu. Jadi nggak harus beli nih, nggak harus beli dulu. Misalnya kayak Dubai Cuy cookies gitu misalnya. Seru banget. Ya. Ngulik resepnya dulu, kira-kira yang mana yang enak. Apa pistachionya? Iya, pistachionya gimana? Itu. Oh iya, bener juga. Kalau misalnya nggak ada pistachio, kira-kira diganti pakai kacang apa, tapi tetap enak gitu. Iya. Oh gitu ya. Memang sering coba-coba gitu ya gitu. Terus dari kelas Tata Boga itu sendiri, ternyata setelah kamu lulus nih dari sekolah, memang bisa ini buat motivasi juga teman-teman atau anak-anak didik kita. Kalau profesi ini itu bisa jadi income kita ya. Betul ya. Gitu. Selain itu Kak, apa kegiatannya? Sebenarnya lebih banyak di rumah sih, bantu-bantu di rumah, sama mungkin sekarang lagi mengembangkan mau ke bisnis pre-order makanan-makanan. Keren. PD ya. Apa kan namanya Kak? Aku mau kayak gini. Belum masih mau dikembangkan dulu sih. Biasanya apa Kak yang di order? Saya ini lebih passionnya lebih ke bakery sebenarnya. Jadi kemarin tuh yang udah banyak, ada beberapa guru-guru udah pernah order juga tuh sebenarnya roti canai. Cuma yang baru ini banget karena habis Idul Adha kemarin kan saya tuh agak bingung ya gimana mau masak apa selain sop atau soto gitu kan. Jadi kayaknya black pepper enak tapi masa pakai nasi lagi. Akhirnya nyoba bikin mantau dan alhamdulillah lumayan enak rasanya. Dan udah beberapa ada teman-teman yang datang nyoba juga katanya enak. Jadi
Bisa seriusin, Kak. Bisa diseriusin gitu ya, itu seru. Dan untuk sahabat Voice yang punya hobi masak juga bisa ditekuni, dilatih terus keahliannya, karena dari situ nanti bisa mendatangkan income, jadi profesional chef ya. Gitu, keren gitu. Ustazah, kita di 4 menit terakhir ada yang mau disampaikan terkait dengan school cooking class ini, terutama apa harapannya dari sekolah ya, kegiatan ini diadakan, di samping karena ini minat ya, memang minat, banyak yang tertarik, banyak yang animonya tinggi untuk school ini. Selain itu apa Ustazah harapannya dari sekolah? Kalau harapannya sendiri, semoga ekskul ini masih bisa terus dikembangkan ya Ustazah. Karena kalau kita mendengar dari pemaparan Kak Muti tadi, ternyata salah satu manfaat itu Masya Allah banget yang relevan ya, sangat berguna sekali untuk mereka, wabil khusus di kehidupan yang nantinya mereka minimal banget jadi mahasiswa gitu kan. Itu Masya Allah berguna sekali. Nah, jadi ekskul ini kalau bisa masih tetap dikembangkan, masih tetap ada gitu. Kemudian kalau bisa untuk programnya barangkali bisa lebih di-upgrade, dikembangkan menjadi entrepreneur agar selaras dengan tagline kita gitu. Jadi apa yang tadi telah diolah oleh anak-anak gitu nggak berhenti dikonsumsi diri sendiri gitu, tetapi juga bisa mereka kembangkan dan menghasilkan itu tadi income sih. Oke, seru juga tuh. Berarti nanti di samping cooking class ini masak, ada tambahan-tambahan materi, mungkin menghitung biaya ininya betul. Harga beli bahan-bahan ya minimal tuh tahu dulu gitu kan. Gitu. Apalagi anak kos kan biasanya di budget gitu sehari cuma 20.000 untuk 24 jam. Jadi nilai sehari makan 3 kali gimana cukupnya gitu. Manajemen keuangannya Ustazah. Iya, manajemen keuangan. Nilai-nilai wirausaha Islami, kayak sekolah kita yang punya tagline juga pasti ya dalam entrepreneur Islami kita gitu kan. Jadi benar-benar bisa kepakai dan itu relevan dengan agama kita gitu. Nah, itu dia tuh buku buat konsumsi takjil misalkan dengan uang sekian, dapat diolah jadi olahan apa, terus tuh dijual gitu kan. Seru nih sahabat Voice. Jadi jangan ragu-ragu masuk SMA IT Istiqomah, karena banyak program-program unggulannya. Walaupun ini cuma school, tapi ternyata ini life skill loh ini. Ini kalau orang nggak bisa masak hari gini, siap-siap aja keluar banyak uang. Iya kan? Betul. Siap-siap aja hidupnya boros. Terima kasih Ustazah Habibah dan Kak Muti ya sudah menemani kami di sini di program siaran Yuk Ngopi, ngobrol inspiratif bersama dengan saya Melani di Voice FM, dan kolaborasinya tentu dengan SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Insya Allah sahabat Voice, kita masih ada 1 kali pertemuan lagi sebelum kita libur lebaran libur kenaikan kelas ya, di 2 pekan lagi. Kalau SMA berarti pekan depan gilirannya SMP IT Istiqomah YPAIT Balikpapan insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda dan memotivasi Anda mengasah keahlian dan keterampilan Anda di bidang memasak tentunya. Dan yang mau ikutan juga kelas cooking class, jangan lupa daftar ke SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Pendaftaran masih dibuka, masih ada kuota? Masih Kak ya kita. Masih ada kuota sahabat Voice. Jangan lupa kita nanti bulan Juli bulan depan tanggal 13 sudah tahun ajaran baru. Jadi daftar sekarang ya supaya dapat kuotanya di SMA IT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Terima kasih. Yang ketinggalan masih bisa menyaksikan siaran ulangnya melalui YouTube channel kami Voice FM BPN Channel. Kita ketemu 2 pekan akan datang di jam yang sama, jam 2 sampai dengan jam 3 sore, hanya di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Kita akhiri siaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengarkan 103,7
Voice FM, number one Islamic business radio. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma